diri kita. Saat proses pengasuhan, mungkin terjadi berbagai pengalaman yang menyakitkan dan menimbulkan luka batin, seperti kekerasan verbal, nonverbal, pengabaian, pembandingan, tidak cukupnya kasih sayang, perilaku kontrol yang tidak tepat, dan hal lain yang terjadi dalam pengasuhan keluarga. Inner child merupakan sisi kekanak-kanakan pada diri seseorang yang masih terasa dan menimbulkan respon tertentu pada diri orang tersebut. Inner child akan mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan berperilaku karena terdapat luka batin yang belum terselesaikan, sehingga mempengaruhi karakter dan kepribadian yang berasal dari pengalaman masa lalu mengenai kasih sayang yang diperoleh. Luka batin tersebut patut untuk disadari dan disembuhkan, agar tidak mengganggu kehidupan selanjutnya, termasuk kelekatan dengan orang tua maupun pasangan. Seseorang dengan inner child akan menunjukkan permasalahan kepercayaan, keintiman, perilaku adiktif dan kompulsif, ketergantungan dalam hubungan, serta menyebabkan seseorang menjadi tidak percaya diri, tidak bisa menerima kritik dan saran, emosi yang meledak-ledak, perasaan tidak aman, perasaan dibohongi, ketakutan dan kecemasan yang berlebih, perasaan tidak disayangi, dan keinginan untuk bersenang-senang yang menyebabkan orang tersebut berusaha secara terus-menerus untuk memenuhi kepuasan karena luka batin yang belum tersembuhkan. Contohnya seperti anak yang melihat orang tuanya bertengkar dan bercerai. Dari kasus tersebut, banyak hal yang terjadi pada diri anak, seperti pengabaian karena orang tuanya sibuk dengan urusan masing-masing, kurangnya kasih sayang karena orang tua saling melempar tanggung jawab atas kondisi anak, hilangnya kepercayaan karena anak melihat pengkhianatan dalam pernikahan, tidak bisa menerima kritik dan emosi yang kurang stabil karena pertengkaran yang timbul dalam keluarga, trauma dalam hubungan karena perceraian, bergantung terhadap pasangan karena kasih sayang pada diri anak yang belum tercukupi, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dan hal lainnya. Untuk mengenali dan menyembuhkan inner child tersebut tentunya dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Dengan melakukan meditasi secara rutin akan membantu individu dalam berdamai dengan luka batin yang dirasakan. Sebelum melakukan meditasi, kamu dapat mencari suasana yang tenang dan kondusif. Lalu ambil posisi duduk yang membuat kamu nyaman. Tarik nafas melalui hidung dan rasakan. Ini adalah nafas panjangmu. Lalu keluarkan melalui mulut dan rasakan. Ini adalah hembusan panjangmu. Lakukan proses tersebut hingga kamu benar-benar merasakan tenang. Setelah itu, sekarang fokuskan pikiranmu kepada dirimu sendiri dan rasakan jika ini adalah aku dengan segala kondisi fisik, pikiran, dan perasaan. Setelah mulai rileks, proses meditasi akan dimulai. Pertama, diawali dengan mengenali, melepaskan, dan menerima segala emosi yang dirasakan dari kejadian-kejadian yang telah dilalui. Hal tersebut dapat membantu individu dalam mengenali dirinya dan membuat diri merasa nyaman dan terbuka. Yang kedua, dengan mencari tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dan menyebabkan luka batin. Proses tersebut membutuhkan kesadaran dan kejujuran dengan diri sendiri. Semakin mudah seseorang dalam terbuka dan menyadari, maka semakin mudah untuk mengenali kebutuhan tersebut. Ketiga, dengan menunjukkan kepedulian terhadap diri, dengan melibatkan perasaan simpati, juga empati. Dengan begitu, kebutuhan diri perlahan akan mulai tercukupi dan akan merasakan kasih sayang yang dapat membantu dalam proses penyembuhan. Setelah itu, dengan mengembangkan diri dan menjadi tumbuh. Proses pengembangan diri dan tumbuh tersebut dapat dimulai karena luka yang sebelumnya ada perlahan pulih dan membuat seseorang
Menjadi belajar dari luka bahkan dapat membuat seseorang tidak hanya sekedar pulih, tetapi menjadi tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan harga diri. Ketika seseorang kebutuhannya telah terpenuhi, maka ia akan merasa dirinya berharga. Seseorang yang merasa dirinya berharga akan dengan mudah menerima dan menyalurkan energi positif kepada lingkungannya. Juga dengan mudah untuk melakukan aktualisasi diri yang dapat membuat seseorang semakin berharga.